Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan menyita alat bukti terhadap Roy Suryo CS. Iya, ini tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Metro Jaya karena dipanggil oleh penyidik untuk mendapatkan surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam diskusi dengan penyidik, pihaknya mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Lalu bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya? Sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo yang siap melaporkan untuk Anda. Ardo, selamat pagi. Apakah memang sudah ada kabar mengenai rencana atau permintaan penahanan terhadap Roy Suryo CS di sana? Baik, Reza dan Raffi, selamat pagi. Memang untuk kemudian pemanggilan sudah ada konfirmasinya dari baik kami sudah konfirmasi ke pihak kepolisian maupun juga pihak kuasa hukum bahwa kemudian pemanggilan pada pukul 10 pagi nanti akan dijadwalkan dan sudah dikonfirmasi akan hadir oleh ketiga tersangka. Dalam hal ini adalah ketiga tersangka dalam klaster kedua, yaitu adalah Roy Sianipar, Roy Suryo, dan juga Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, yang kemudian akan hadir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ke gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan dari penyidik sendiri. Dan kemudian apabila kemudian ada perintah penahanan apa belum dapat kami konfirmasi karena sejauh ini konfirmasi yang kami dapatkan karena kami lakukan konfirmasi secara terpisah baik kepada pihak penyidik, kepada pihak Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada pihak kuasa hukum maupun juga kepada pihak perorangan. Dalam hal ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Roy Suryo yang memang membenarkan bahwa dirinya akan datang pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti dan akan memberikan keterangan terlebih dahulu kepada awak media sebelum nanti masuk ke dalam. Namun yang menarik ini Reza menjawab kemudian apakah akan ada penahanan. Memang dari kubu Roy Suryo sendiri ia memastikan bahwa ia optimis bahwa kemudian ia akan datang dan tidak berbicara sedikit pun mengenai kemudian proses penahanan dirinya. Justru sebaliknya, Roy Suryo mengatakan dengan kepercayaan dirinya bahwa kemudian ia datang untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat hukum. Oleh karena itu, Roy Suryo akan hadir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti dan akan kemudian mengikuti jalannya pemeriksaan atau juga panggilan pertama pasal ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran fitnah yang dialamatkan begitu ya kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, khususnya pada ijazah yang saat ini diperkarakan oleh kedua belah pihak. Dan kemudian juga kami juga sudah kemudian menantikan di depan gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini waktu Reza menunjukkan pukul 7.54 atau sekitar pukul 8 pagi. Artinya sekitar 2 jam lagi pemeriksaan akan berlangsung. Dan dari perkembangan terkini di lapangan dan setelah kami menggali informasi dan juga beberapa konfirmasi dari pihak-pihak kuasa hukum terutama bahwa kemudian kuasa hukum Ahmad Hoizunuddin mengonfirmasi kepada kami bahwa pihaknya akan datang setidaknya 30 menit lebih awal atau sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat dan sudah menyiapkan berkas-berkas maupun juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi panggilan yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya sebagaimana kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Polda sendiri melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya yang kemudian memastikan bahwa untuk pemanggilan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada hari ini. Memang belum ada konfirmasi apakah akan ada penahanan atau belum karena akan menunggu bagaimana proses pemeriksaannya berlangsung pada hari ini sendiri. Dan yang dapat kami sampaikan memang untuk keputusan pemanggilan ini juga sudah berdasarkan pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan yang mana ini sudah melakukan pendalaman terhadap 130 saksi, kemudian 22 ahli di bidang IT, pidana hingga ahli psikologi, serta yang terakhir ada kemudian pendalaman terhadap 723 barang bukti sebelum akhirnya ini Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dijadwalkan pemeriksaan perdana mereka kemudian sebagai tersangka pasca naik ke tahap penyidikan.
Dan kemudian juga dapat kami sampaikan adalah bagaimana kemudian delik ataupun juga pidana yang kemudian dialamatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang ada 2 klaster. Yang dapat kami konfirmasi sejauh ini adalah klaster kedua tadi yang saya sampaikan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ada Roy Suryo, kemudian juga ada Roy Sianipar, serta ada Dr. Tifa. Sementara itu pada klaster pertama ini ada Egy Sujana, Kurniati Royani, M. Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi dan juga Damai Hari Lubis. Meski demikian memang untuk delik pasalnya sendiri ada di lingkaran yang sama, yaitu di lingkaran pencemaran nama baik dan juga penyebaran fitnah, serta di dokumen atau juga undang-undang ITE yang kemudian pasal berlapis disiapkan oleh ataupun juga sudah dialamatkan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian dialamatkan kepada para tersangka dalam 2 klaster tersebut. Reza dan juga Ratih, informasi selengkap nantinya akan kami hadirkan apabila kemudian sudah tiba. Bagaimana kemudian proses kedatangan maupun juga penyampaian pesan apa yang mau coba disampaikan oleh pihak kuasa hukum maupun juga pihak tersangka. Dalam hal ini adalah tersangka klaster kedua, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Sementara demikian kembali ke Anda di studio TCI. Reza. Terima kasih Yohanes Leonardo. Tadi sudah dikatakan bahwa konfirmasi dari Roy Suryo akan tiba di Polda Metro Jaya pukul 10. Tapi kita juga belum mengetahui apakah langsung ditahan atau tidak. Karena memang dalam kasus ini ada 2 klaster dan 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Ardo atas laporannya dan selamat bertugas kembali.